Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 905. Sebagai ibu kota provinsi, Zhengcheng tidak bisa dimasukkan ke dalam kota-kota lapis pertama, tetapi masih bisa dianggap sebagai kota metropolitan. Setidaknya dibandingkan dengan kota kecil tempat Lian dilahirkan, ini adalah kota yang sangat besar. Tapi Lian tidak menyukai Zhengcheng, sama seperti dia tidak menyukai semua kota besar. Jumlah penduduk yang terlalu padat, kualitas udara yang buruk, kemacetan lalu lintas, laju kehidupan yang terlalu cepat, dibandingkan dengan kota kecil tempat Lian dilahirkan, kota ini sama sekali bukan kota yang layak huni. Menurut Ang Li, Yaya harus tumbuh di kota kecil tempat ia dilahirkan dan menikmati kehidupan yang serba lambat. Sayangnya, Lian dan Yaya terpaksa datang ke Zhengcheng. Bersembunyi di kota, tinggal di kota besar seperti Zhengcheng, saya yakin saya harus bisa memblokir pelacakan pintu berpakaian putih untuk sementara waktu. Tentu saja, kehidupan nyata mungkin tidak ideal. Di bawah pengaturan keluarga Liu, Lian mengubah identitasnya dan mengubah karakter, Li, menjadi dua bagian, dan mengubah namanya menjadi Muzi. Yaya mengikuti Lian dan mengganti namanya menjadi Muya. Identitas Liu Suir saat ini adalah istri, Ang Li, dan mereka bertiga menyewa bersama di sebuah apartemen yang tampaknya tidak mencolok di Zhengcheng. Bagi Lian, selama dia bisa menemukan tempat untuk berlatih, tidak masalah di mana dia tinggal. Namun, pendidikan anak tersebut tidak sembarangan, dan Yaya memasuki taman kanak-kanak swasta, bangsawan, lokal yang terkenal melalui koneksi keluarga Liu. Konon taman kanak-kanak swasta ini memiliki pendidikan terbaik di Zhengcheng. Jika ingin masuk taman kanak-kanak, harus membuat janji minimal 2 tahun sebelumnya dan harus disaring sebelum bisa masuk. Yaya bisa masuk taman kanak-kanak seperti itu karena keluarga Liu, yang merupakan pendukung keuangan di balik taman kanak-kanak ini. Pada hari pertama taman kanak-kanak, Lian menemukan bahwa taman kanak-kanak di sini benar-benar berbeda dengan taman kanak-kanak yang dihadiri Yaya sebelumnya. Di taman kanak-kanak tempat Bailan mengajar sebelumnya, yang menjemput dan mengantar anak-anak umumnya adalah kakek nenek, pada dasarnya mereka tinggal di komunitas itu dan jaraknya hanya beberapa langkah. Jika jaraknya agak jauh, paling banyak hanya bisa mengendarai sepeda listrik. Taman kanak-kanak, aristokratis, ini benar-benar berbeda. Tidak ada kakek nenek lanjut usia di sini, dan yang menjemput dan mengantar anak-anak semuanya adalah orang-orang muda dan setengah baya. Sebagian kecil dari mereka adalah orang tua kandung dari anak-anak tersebut, dan sisanya adalah pengasuh dan supir sewaan. Kedua sisi jalan depan TK ini menjadi tempat pameran mobil mewah, yang terakhir adalah kelas Audi A6L, umumnya mobil mewah seharga beberapa jutaan, dan ada juga beberapa mobil sport yang dijual dengan harga lebih dari 10 juta. Cuma sekedar jemput dan antar anak, perlukah dilebih-lebihkan? Ang Li bingung dengan hal ini. Karena agak jauh dari taman kanak-kanak, Lian datang ke sini dengan sepeda bersama. Faktanya, keluarga Liu juga mengaturkan sebuah mobil untuk Lian, namun Lian merasa mobil mewah bernilai jutaan dolar itu sama sekali tidak sesuai dengan apartemen yang disewanya, dan dia tidak ingin menarik perhatian orang lain, sehingga dia menolak. Awalnya Lian ingin membeli sepeda motor untuk mengantar Yaya ke dan dari sekolah, namun karena larangan sepeda motor di Zhengcheng dan promosi konservasi energi dan pengurangan emisi, Lian mengendarai sepeda bersama. Alat perjalanan semacam ini cukup sederhana, tetapi siapa yang menyangka bahwa datang ke taman kanak-kanak akan menjadi alat yang terkenal. Hei, siapa orang itu? Aneh kalau kamu mampu bersekolah di sekolah, bangsawan, sambil mengendarai sepeda rusak. Lihatlah pakaian yang dia kenakan, dia pasti tidak bernilai lebih dari 100 dolar, dia lebih buruk dari seorang pemulung. Namun, anak laki-laki ini terlihat cukup tampan. Saat Lian menyekolahkan Yaya, dia mendengar beberapa rumor. Ang Li sendiri sama sekali tidak peduli dengan gosip tersebut. Mulut ada di wajah Anda bisa mengatakan apapun yang Anda inginkan. Namun, perasaan menjadi pusat perhatian ini sungguh tidak baik. Tetap low profil saudaraku, saya ingin tetap low profil. Oleh karena itu, setelah mengantarkan Yaya kepada gurunya, Lian kabur dari sekolah. Lebih baik naik kereta bawah tanah untuk menjemput Yaya sepulang sekolah di sore hari. Hah, jangan bicara tentang mobil mewah bernilai jutaan dolar dengan saya, mobil mewah yang saya tumpangi bernilai ratusan juta, dan ada sopir tetap yang menjemput dan menurunkannya. Setelah kembali ke rumah, Lian melupakan ketidaknyamanan di taman kanak-kanak dan mengunci diri di rumah untuk berlatih dalam pengasingan. Dang dang dang. Ketukan cepat di pintu membuat Lian yang sedang bermeditasi mengerutkan kening dan membuka matanya untuk melihat ke pintu. Berdasarkan nafasnya, Lian mengetahui bahwa orang yang mengetuk pintu adalah Liu Suir. Liu Suir tahu bahwa dia sedang berlatih di rumah dan tidak akan pernah mengganggunya jika tidak terjadi apa-apa. Ditambah lagi, dengan ketukan yang begitu cepat di pintu, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Lian membuka pintu sebelum Liu Suir berbicara dan bertanya, "Ada apa?" "Itu Yaya," jawab Liu Suir. "Yaya." Alis Lian kembali menegang, "Jangan gugup, bicaralah pelan-pelan." Liu Suir menarik napas dan berkata, "Guru Yaya baru saja menelepon dan mengatakan bahwa Yaya bertengkar dengan teman-teman sekelasnya saat makan siang dan melukai salah satu dari mereka. Sekarang guru meminta orang tuanya untuk datang." Ketika dia mendengar bahwa dia berkelahi dengan teman-teman sekelasnya, Lian menghela nafas lega. Selama musuh tidak datang mencarimu, tidak apa-apa. Lian tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang tua ketika mengantar anak-anaknya pergi, dan mengendarai sepeda bersama sepanjang jalan. "Ada Audi di depanku, biarkan aku lewat. Ada Mercedes di depanku, biarkan aku menyusulmu.
Ada sebuah Ferrari di depan saya, dan saya melewatinya. Ada mobil sport di depanku, aku super. Semua mobil mewah di sepanjang jalan ditinggalkan oleh Ang Li. Salah satu pengemudi berkata dengan tidak senang, sial, kenapa harus berkelahi di tengah kemacetan. Tanpa menoleh ke belakang, Lian mengulurkan tangan kanannya dan memberinya jari tengah. Mengapa Yaya berkelahi dengan teman sekelasnya? Selama satu kelas dengan Bailan, Yaya belum pernah bertengkar. Selain itu, Lian berulang kali memperingatkannya dalam perjalanan ke sekolah bahwa dia tidak boleh menunjukkan bakatnya. Sekarang masalahnya telah mencapai tingkat memanggil orang tua, Lian sedikit khawatir. Dengan kekuatan Yaya, dia seharusnya tidak bisa melukai anak lain, bukan? Dalam perjalanan, Lian berpikir liar. Jika anak lainnya terluka, dia harus mengobatinya tidak peduli berapa banyak uang yang dia keluarkan. Jika dinonaktifkan, ia seharusnya dapat pulih dengan bantuan teknologi hitam jiwa naga. Singkatnya, jika Yaya memukul seseorang, dia harus meminta maaf kepada anak-anak, orang tua, dan guru sesampainya di sana. Memarkir sepeda bersama di gerbang sekolah, Lian memasuki sekolah setelah memperkenalkan dirinya kepada penjaga keamanan dan langsung menuju kantor dekan. Gadis kecil, kenapa kamu memukul anakku? Katakan padaku. Di mana gadis liar ini berani memukul seseorang? Orang tuamu akan segera datang dan mereka akan senang melihatnya. Izinkan saya memberitahu Anda harus mengeluarkan saya dari sekolah hari ini dan Anda tidak boleh masuk ke pintu sekolah ini lagi. Petik 2. Sebelum dia sampai di pintu kantor dekan, Lian mendengar suara wanita nakal datang dari dalam. Maafkan aku. Ibu Hao Hao, sebenarnya Hao Hao yang memukul Yaya lebih dulu. Salah satu guru berdebat. Ketika wanita ke-8 mendengar ini, dia langsung meledak dan berteriak, apa, ini salah anakku. Sudah kubilang, guru, jangan lakukan ini lagi, bersiaplah untuk berkemas dan pulang. Lian mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan pikiran sebelumnya untuk meminta maaf terhapus. Bab 906. Di dalam ruangan, dekan siswa duduk di belakang mejanya. Seorang wanita gemuk sedang menggebrak meja, menginjak kursi, dan berteriak dengan giginya. Di belakangnya ada seorang lelaki kecil gemuk dengan hidung meler, tidak ada luka di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Little Fatty tidak menangis, dan menatap Yaya di seberangnya dengan ekspresi bangga di wajahnya. Yaya berdiri di samping seorang gadis kecil berusia awal 20-an, yang merupakan wali kelas Yaya. Guru itu sangat sedih hingga dia hampir menangis ketika Ibu Hao Hao mengancam akan membereskan tempat tidurnya dan keluar. Sedangkan Yaya, dia berdiri di sana tanpa ekspresi. Kedatangan Lian yang tiba-tiba menghentikan sementara teriakan wanita gemuk itu, dan semua orang menoleh. Wanita gemuk, Dun Hao Hao yang gemuk dan direktur pengajar belum pernah bertemu Lian, jadi wajar saja mereka tidak mengenalnya. Kepala sekolah Yaya hanya bertemu dengannya sebentar di pagi hari dan tidak langsung mengenalinya. Baru setelah Yaya berlari mendekat dan memeluk Lian, dia tiba-tiba menyadarinya. Siapa kamu? Tanya wanita gendut itu ragu-ragu, kira-kira menebak bahwa Lian adalah orang tua Yaya. Ini ayah Yaya. Kepala sekolah memperkenalkan. Ketika wanita gendut itu mendengar bahwa Lian adalah ayah Yaya, dia langsung meledak dan mulai berteriak. Kamu cukup tampan, tapi bagaimana kamu mendidik anak-anakmu? Tahukah kamu bahwa putrimu memukuli putraku? Biar ku beritahu, masalah ini tidak bisa berakhir begitu saja. Kamu harus membayarnya. Putrimu tidak akan pernah diterima di sekolah ini. Petik 2. Lian mengabaikan wanita gemuk itu, berjalan ke arah kepala sekolah dan bertanya, Guru Chen, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Guru Chen melirik Ibu Hao Hao, lalu berkata, Hao Hao ingin makan kaki ayam Yaya saat makan siang, tapi Yaya tidak setuju. Jadi Hao Hao menyambar kaki ayam Yaya dan menjatuhkan nasi Yaya. Kemudian Yaya mendorong Hao Hao, dan Hao Hao jatuh ke tanah dan terus menangis. Lalu kemudian, saat dia mengatakan ini, dia melirik wanita gemuk itu. Tak perlu dikatakan apa yang terjadi selanjutnya, wajar saja jika menelepon orang tuanya, dan wanita gemuk itu menolak untuk melepaskannya. Terus terang, Hao Hao adalah pengganggu kelas di kelas. Lian tidak percaya lelaki kecil gendut itu akan lapar di sekolah bangsawan seperti itu. Jika dia ingin makan stik drum ayam, gurunya pasti akan memberikannya kepadanya. Tapi dia ingin mengambilnya dari mangkuk Yaya, yang jelas-jelas menindas pendatang baru itu. Masalah utamanya adalah Yaya tidak sengaja menjatuhkan nasinya. Filosofi Lian dalam mendidik Yaya adalah kamu tidak boleh menindas orang lain, tetapi kamu tidak tahan jika orang lain menindasmu. Yaya baru saja mendorong Xiao Pangdun, dan Xiao Pangdun bahkan tidak terluka sama sekali. Mengingat kekuatan Yaya, dia sangat-sangat terkekang. Kalau tidak, bagaimana mungkin Little Fatty masih memiliki kehidupan untuk berdiri di sini sekarang? Mari kita bicara lagi tentang wanita gemuk. Terlihat dari Chuangdun bahwa wanita gemuk bukanlah burung yang baik. Gadis kecil, apa yang kamu bicarakan? Mengapa Hao Hao kami merebut kaki ayamnya untuk dimakan? Jelas gadis kecil itu tidak bisa memakannya. Hao Hao kami tidak ingin membuang-buang makanan, jadi dia membantu menanganinya. Dia. Siapa tahu, gadis kecil itu bukan hanya tidak menghargai, tapi juga memukul Hao Hao kita. Entahlah bagaimana rasanya mendidik anak sebagai orang tua. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin menangani ini? Kami sama sekali tidak peduli dengan uang. Karena Anda adalah ayah gadis kecil itu, maka minta maaf terlebih dahulu kepada Hao Hao kami untuk anak Anda. Petik 2. Wanita gendut itu terus berdakwah dengan sikap yang sangat arogan. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Lian bertanya. Apa maksudmu? Wanita gemuk itu tertegun sejenak. Diam jika kamu sudah selesai.
Lian mengatakan sesuatu dengan dingin, lalu berlutut dan berkata kepada Yaya. Yaya, aku tahu apa yang terjadi. Yaya tidak bisa disalahkan untuk ini. Yaya melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Saat dia mengatakan itu, Lian mengacungkan jempol pada Yaya. Mendengar itu, Yaya tersenyum, hehe, dan merasa senang. Wanita gemuk di sebelahnya tidak senang dan berteriak, begitu saya melihat gadis itu, saya tahu dia tidak memiliki kualitas sebagai orang tua. Dia memukuli hau-hau kami dan mengatakan dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Dekan mahasiswa, Anda sudah melihat semuanya, beritahu saya, bagaimana Anda harus menangani ini. Biar ku beritahu, jika kamu tidak memecat gadis kecil itu, berkemaslah dan keluar dari sini. Petik 2. Dekan juga tahu kalau Yaya tidak bisa disalahkan atas semua ini, tapi dia juga tahu kalau wanita gemuk tidak mudah diajak main-main, jadi menyuruhnya keluar tidak semudah mengatakannya. Kataku. Dekan tidak ingin kehilangan pekerjaannya, jadi dia secara alami mengarahkan jarinya ke Lian, tetapi dia disela oleh tamparan di wajahnya begitu dia mulai berbicara. Retakan. Lian mengulurkan tangan dan menamparkan wanita gemuk itu secara tak terduga. Faktanya, meski wanita gendut itu berjaga-jaga, dia tidak bisa menghindari tamparan itu dan tertegun hingga ditampar. Beraninya kamu memukulku. Teriak wanita gemuk itu tak percaya. Dekan juga tidak percaya. Mengapa dia mulai melakukan ini? Atau apakah kamu masih belum memiliki keterampilan kerajaan di hadapanku? Saat Dekan hendak marah, ada tamparan keras lagi di wajahnya, dan Lian menamparkan wanita gemuk itu lagi dengan punggung tangannya. Kali ini Dekan menelan kembali perkataannya, karena tidak ingin ditampar, sehingga hanya bisa menonton dari pinggir sebelum berbicara. Bukankah kamu bilang aku tidak punya kualitas? Baiklah, akan kutunjukkan padamu bagaimana rasanya tidak memiliki kualitas. Lian mendengus dingin, lalu matanya tertuju pada Dekan, dan dia berbicara dengan suara yang dalam. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Anda pikir wanita gemuk ini memiliki keluarga yang kuat dan Anda tidak boleh menyinggung perasaannya, tetapi saya, orang miskin, dapat mencubitnya sebanyak yang saya mau. Aku baru saja meninggalkan kata-kataku di sini hari ini. Kami tidak bisa pergi ke sekolah. Di masa depan, meskipun kamu berlutut di depanku dan memohon padaku, aku harus memikirkannya. Petik 2. Saya mohon Anda menjadi orang miskin. Dekan mengerutkan kening dan berteriak dengan tidak senang. Lian terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal dan hendak pergi setelah berbicara. Tanpa diduga, ada suara berisik di luar pintu. Wei Hao. Siapa yang berani menindas kita, keluarga Huang? Keluar, keluar. Mana dan, percaya atau tidak, aku hancurkan sekolah ini. Lian mendengar suara itu terdengar familiar, dan langsung teringat pada seseorang, dan mau tidak mau melihat kembali ke wanita gemuk dan Xiao Pangdun. Hei, aku bertanya kenapa keluarga ini begitu tidak memenuhi syarat. Ternyata mereka satu keluarga dengan anak itu. Bang! Pintu kantor dekan dibuka, dan 3 pria mendobrak masuk. Pemimpinnya adalah seorang pemuda tampan dengan sikap sangat arogan. 2 orang berikut ini sangat tangguh, dan sekilas mereka terlihat seperti Lian Jiaxi. Begitu wanita gemuk itu melihat mereka bertiga, dia bergegas mendekat, menarik pemimpin pria itu dan berteriak, Jinrong, kamu di sini. Jinrong, keponakanmu dipukuli, begitu pula adikmu. Lihat, lihat, adikku sudah tidak hidup lagi. Adikku benar-benar ditampar wajahnya. Dia tidak ingin hidup lagi. Jinrong, kamu harus membuat keputusan untuk adikmu. Bab 907. Jinrong. Orang yang menerobos masuk adalah Huang Huangrong, yang telah berinteraksi dengan Lian 2 kali dan melarikan diri kembali ke ibu kota provinsi dengan putus asa dari kota kecil. Lian tidak menyangka akan bertemu Huang Jinrong di sini. Dia baru saja mengubah identitasnya dan akan segera terungkap. Sehat. Karena Lian membelakangi Huang Huangrong, dan tubuh gemuk wanita gendut itu menghalangi Huang Huangrong tidak mengetahui bahwa Lianlah yang memukul adiknya. Mendengar keponakan dan kakak perempuannya dipukuli, Huang Huangrong langsung murka. Aku pergi. Seseorang berani memukulku, saudari Huang Huangrong. Menurutku dia tidak ingin hidup lagi. Di mana? Di mana? Keluar dari sini. Dekan siswa sudah lama berlari ke Huang Huangrong, membungkuk dan menggonggong seperti anjing pesek. Tuan Huang, jangan marah, sekolah kami akan menangani masalah ini dan memastikan Anda puas. Pergi. Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Aku akan bicara denganmu nanti. Huang Huangrong menendang Dekan ke tanah, yang sangat mendominasi. Dengan dukungan Huang Jinrong, wanita gemuk itu segera menjadi mendominasi. Dia berlari dan meraih pakaian Lian dan berteriak, Nak, beraninya kamu memukulku sekarang. Kalau punya nyali, coba yang lain. Retakan. Lian mengangkat tangannya dan menamparkan wajah wanita gemuk itu lagi. Apakah sulit untuk tidak memenuhi permintaan rendahan seperti itu? Wanita gendut itu tidak menyangka Lian benar-benar berani menyerang lagi, dan tertegun lagi karena dipukuli. Kemudian dia menoleh ke arah Huang Jinrong dan berteriak, Jinrong, pernahkah kamu melihatnya? Dia memukulku, dia benar-benar berani untuk memukulku, dan dia melakukannya secara terbuka. Pukul aku di depanmu. Jinrong, adikku sudah meninggal. Dia benar-benar tidak punya rasa malu untuk hidup saat ini. Petik 2. Huang Jinrong membuka mulutnya untuk memberitahu 2 pengawal di belakangnya untuk mengambil tindakan, tetapi ketika dia melihat wajah Lian, suaranya tercekat di tenggorokannya, dan dia tidak bisa menutup mulutnya. Jinrong, kamu sedang berbicara. Wanita gemuk itu meraih pakaian Lian dan berteriak. Wajah Huang Huangrong berubah menjadi hijau saat melihat ini, dan dia bergegas maju dengan langkah cepat.
Wanita gendut itu mengira Huang Huangrong sedang berusaha melampiaskan amarahnya, namun ia tidak menyangka Huang Huangrong akan mematahkan jarinya sendiri saat ia muncul. Lepaskan, cepat lepaskan. Ah, Jinrong, apakah kamu gila? Kamu menyakitiku. Kak, aku tidak gila, tolong lepaskan. Huang Jinrong berteriak cemas, dan setelah dengan paksa membuka tangan wanita gemuk itu, dia buru-buru merapikan pakaian Lian yang kusut, membungkukkan pinggangnya, dan berkata sambil tersenyum. Kesalahpahaman, ini semua salah paham. Wanita gendut itu tercengang, dekan tercengang, kedua pengawal yang hendak mengambil tindakan tercengang, dan bahkan kepala sekolah yang berdiri di sampingnya dengan wajah polos pun tercengang. Jinrong, kamu sakit. Wanita gemuk itu mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Huang Jinrong. Retakan. Huang Jinrong membuka tangan yang terulur dengan telapak tangannya dan berkata dengan wajah dingin, kaulah yang sakit. Minta maaf, cepat minta maaf. Minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf padanya? Wanita gendut itu benar-benar bingung. Ini bukanlah saudara laki-laki yang biasa dia kenal. Melihat kakaknya tidak mau membalaskan dendamnya, wanita gemuk itu berbalik dan berteriak pada dua preman yang dibawa oleh Huang Jinrong, apa yang kamu lakukan diam saja. Cepat bunuh anak ini. Diam. Dalam keputusasaan, Huang Huangrong mengangkat tangannya dan menamparkan wanita gemuk itu. Wanita gemuk itu benar-benar terpana dengan pemukulan itu. Dia menutupi wajahnya dan berkata dengan bingung, Jinrong, kamu memukulku. Aku adikmu, beraninya kamu memukulku. Huang Huangrong tidak tahu bagaimana menjelaskannya, dan dia khawatir adiknya akan mengatakan sesuatu yang salah lagi, jadi dia buru-buru memerintahkan kedua preman itu, tarik adikku keluar, jangan biarkan dia pergi tanpa perintahku. Ngomong-ngomong, tutup mulutnya dan jangan biarkan dia bicara. Para preman itu sedikit bingung dengan perintah seperti itu, tetapi mereka tetap mengikuti perintah Huang Jinrong dan menarik keluar wanita gemuk itu, menyumbat mulutnya, dan membawa keluar pria gemuk kecil itu bersamanya. Tiba-tiba jumlah orang di ruangan itu menjadi lebih sedikit, membuatnya tampak jauh lebih luas dan tidak terlalu menyedihkan dibandingkan sebelumnya. Huang Jinrong mengulurkan tangannya untuk menyeka keringat di wajahnya, menghadap Lian lagi dan memaksakan senyum dan berkata, saudaraku, ini benar-benar kesalahpahaman. Tolong beri aku wajah dengan mengkhianatiku dan biarkan adikku pergi. Apakah kamu punya wajah untuk dibicarakan? Lian bertanya. Huang Jinrong terkejut sesaat, lalu berkata, tidak, saya tidak punya wajah. Saudaraku, adikku sakit. Dia benar-benar sakit, jadi perlakukan saja dia seperti kentut dan biarkan saja, oke. Lian mendengus dingin, tidak ingin memperhatikan Huang Jinrong, dan berkata kepada dekan yang berdiri di belakang seperti anjing pesek, ingat apa yang baru saja saya katakan. Setelah mengatakan itu, Lian memeluk Yaya dan berjalan keluar pintu kantor. Terdengar teriakan perjuangan di luar pintu. Wanita gemuk itu sangat gembira melihat Lian, tapi dia tidak bisa bersuara karena mulutnya tertutup. Dekan mengerutkan kening. Memikirkan kata-kata Lian sebelumnya, dia bergumam dalam hatinya, siapa anak ini? Tuan Huang. Dekan ingin mendapat kabar dari Huang Jinrong. Gulungan. Huang Huangrong menendang dekan ke tanah lagi, mengambil 3 langkah sekaligus dan datang ke pintu dan melihat keluar. Dia merasa lega saat melihat Lian berjalan keluar dari gerbang sekolah. Huang Jinrong melirik wanita tua yang ditahan oleh dua preman itu, menghela nafas tak berdaya dan berkata, lepaskan dia. Begitu dia bebas, wanita gemuk itu berteriak, Jinrong, apakah kamu sakit? Jika kamu sakit, kamu perlu dirawat. Huang Jinrong tersenyum pahit dan berkata, saudari, ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Lupakan saja, masuk dan beritahu aku apa itu. Wanita gendut itu menceritakan kejadian tersebut, dan Huang Huangrong langsung mendapat konfirmasi dari dekan. Anakmu benar-benar bisa membuatku mendapat masalah. Huang Jinrong memelototi Little Fatty. Jinrong, kamu belum memberitahuku, siapa anak laki-laki itu? Wanita gendut itu kini sudah sadar dan mengetahui kalau kelakuan kakaknya barusan bukan tanpa alasan. Huang Jinrong menghela nafas dan berkata, saya tidak tahu siapa dia, saya hanya tahu bahwa dia adalah seorang pejuang dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Jika kita baru saja bergerak, atau jika kita membuatnya marah, kita semua mungkin mati di sini. Petik 2. Gadis gendut itu berteriak, sangat ketakutan. Huang Jinrong tertawa sinis, kita tidak bisa mengalahkannya, tapi karena dia telah datang ke wilayahku, aku tidak akan pernah membiarkan dia merasa senyaman ini. Saudaraku, bagaimana kamu akan menghadapinya? Wanita gemuk itu menjadi lebih energi setelah mendengar ini. Kepala sekolah, Tuan Chen, sudah lama diusir, dan tidak ada orang lain di ruangan itu. Huang Huangrong menoleh ke dekan dan berkata, bukankah dia bilang dia tidak bisa pergi ke sekolah? Nah, Anda bisa menemukan alasan apapun untuk memecat gadis kecil itu. Jinrong, bukankah anak itu terlalu pelit? Wanita gemuk itu jelas tidak puas dengan cara menanganinya seperti ini. Huang Huangrong berkata dengan bangga, jangan khawatir, ini baru permulaan. Ya, itulah awalnya. Jinrong, kita harus membuat hidup anak itu lebih buruk daripada kematian dan memberitahu dia konsekuensi menyinggung keluarga Huang kita. Bab 908. Sesampainya di rumah, Lian tidak menganggapnya terlalu serius. Siapa tahu dia mendapat telepon dari sekolah. Hei, apakah ini ayah Yaya? Telepon itu datang dari direktur pengajar yang ditemui Lian. Lian mengira pihak lain ingin meminta maaf, tetapi yang terjadi selanjutnya membuatnya sangat marah hingga ingin memukulnya. Yaya dikeluarkan karena memukul seseorang di sekolah, yang berdampak sangat serius pada reputasi sekolah.
Silakan datang dan ambil kembali barang-barang tersebut dalam waktu 24 jam, jika tidak sekolah akan memperlakukannya sebagai sampah. Petik 2. Sampah. Yaya menghabiskan total beberapa jam di sekolah, dan banyak barang yang tidak pernah dia gunakan kini dibuang sebagai sampah. Sombong, terlalu sombong. Juga, aku mengatakan bahwa Yaya tidak akan pergi ke sekolah, tapi sekarang pihak lain benar-benar menggunakan pengusiran sebagai alasan, artinya sangat berbeda. Dengar, aku tidak tahu dari mana kamu punya nyali untuk melakukan ini dan mengatakan ini. Keluarga Huang mendengus. Saya katakan sebelumnya bahwa saya tidak akan berubah pikiran meskipun Anda berlutut di depan saya dan memohon kepada saya, tetapi sekarang saya telah berubah pikiran. Aku tidak ingin melihatmu lagi, terutama di sekolah, dan jangan biarkan aku melihatmu. Setelah Lian selesai berbicara, dia menutup telepon. Sekarang Yaya telah diusir, dia harus mencari sekolah lain. Liu Suir tidak pergi ke sekolah bersama Lian. Ketika Lian kembali, dia bertanya apa yang terjadi. Tapi sebelum dia tahu apa yang terjadi, Lian menerima panggilan telepon yang mengganggu. Saudara Li, bisakah kamu menunggu? Biarkan aku yang menangani masalah ini. Liu Suir memohon, khawatir jika Lian benar-benar keluar untuk memindahkan Yaya ke sekolah baru, itu akan menjadi tamparan di wajah keluarga Liu. Oke, taman kanak-kanak akan selesai 1 jam lagi. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk menyelesaikan masalah ini. Lian melihat waktu itu dan berkata, oke tidak masalah. Liu Suir menanggapi dengan penuh semangat, lalu mengeluarkan ponselnya untuk melaporkan masalah tersebut kepada Liu Xia. Begitu Liu Suir menutup telepon Lian berdering. Setelah panggilan tersambung, Liu Xia hanya mempelajari satu kalimat. Maafkan aku. Aku belum tahu secara spesifik apa yang terjadi, tapi aku berjanji akan memberikanmu dan Yaya penjelasan yang masuk akal. Tolong percaya padaku. Lian percaya bahwa Liu Xia dan keluarga Liu dapat menyelesaikan masalah ini, jika tidak, dia tidak akan memberi mereka waktu 1 jam pun. Meskipun Lian tidak memiliki banyak kekuatan, masih mudah baginya untuk menghilangkan 1 atau 2 orang dari dunia ini. Batuk. Anda tidak bisa membunuh orang dengan mudah, bukan? Ang Li juga bukan seorang maniak kekerasan. Ini adalah wilayah pengaruh keluarga Liu. Jika keluarga Liu tidak dapat menangani masalah sepele seperti itu dengan baik, mereka tidak layak mendapatkan status mereka saat ini di Jiwa Naga. 10 menit kemudian, Liu Xia menelepon lagi. Saya sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Ibu dari anak laki-laki yang menindas Yaya berasal dari keluarga Huang. Anda mungkin tidak tahu bahwa keluarga Huang dianggap sebagai gangster lokal dan memiliki kekuatan tertentu. Tapi tolong jangan khawatir, keluarga Huang tidak ada bandingannya dengan keluarga Liu kami. Keluarga Huang dianggap sebagai salah satu pemegang saham sekolah, dan saya telah mengatur seseorang untuk menangani prosedur penarikan saham mereka. Anak kecil itu juga dikeluarkan dari sekolah, dan dekan juga dipecat. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan perawatan ini. Petik 2. Bagus. Lian menjawab dengan ringan dan menutup telepon. Dia cukup puas dengan efisiensi kerja keluarga Liu dan mematikan telepon. 20 menit kemudian, ada ketukan di pintu rumah Lian. Yang datang adalah dekan sekolah. Tanpa berkata apa-apa, kaki dekan melunak dan dia berlutut di tanah begitu dia melihat Lian, lalu berkata dengan menyedihkan, saya salah, saya benar-benar salah. Tuanmu, ini semua dilakukan oleh Tuan Huang. Tidak, Huang Ronglah yang berada di balik ini. Tuanmu, Anda punya banyak uang, tolong biarkan saya pergi kali ini. Tuanmu, saya memiliki senior dan junior, dan saya masih memiliki hutang hipotek jutaan dolar yang harus dilunasi. Saya benar-benar tidak mampu kehilangan pekerjaan ini. Tuanmu, tolong. Di akhir kalimat, dekan langsung bersujud. Lian, bagaimanapun, memiliki hati yang membatu dan berkata dengan suara dingin, apa hubungannya dengan saya bahwa Anda memiliki seorang lelaki tua, seorang pemuda, dan hipotek puluhan juta? Keluar dari sini, kalau tidak, aku akan membiarkanmu menghilang dari dunia ini selamanya. Bang! Lian menutup pintu dengan berat, merasa sangat nyaman. Untuk penjahat seperti dekan yang hanya peduli pada wajahnya, tidak perlu mengasihani dia. Dia telah melakukan banyak hal kotor dengan sedikit kekuatan di tangannya. Dekan masih berlutut di depan pintu rumah Lian dan menolak untuk pergi, tetapi keluarga Liu telah mengatur segalanya dan meminta polisi untuk datang dan menjemputnya. Kurang dari 10 menit kemudian, pintu rumah Lian diketuk lagi. Orang yang datang kali ini adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih di pelipisnya, mengenakan setelan formal. Dia memiliki sepasang mata berbingkai hitam dan terlihat seperti seorang sarjana dari sekolah Yaya, Guru Chen. Guru Chen sudah mengetahui tentang pemecatan dekan, dan kemudian menyadari bahwa Lian adalah predator tersembunyi. Dia diam-diam senang karena dia menangani masalah pemukulan Yaya dengan adil, jika tidak, dia harus berkemas dan keluar. Yaya ayah. Guru Chen memaksakan senyum di wajahnya, dan kemudian memperkenalkan lelaki tua di sebelahnya. Ini kepala sekolah kita. Saya di sini hari ini untuk meminta maaf kepada Anda dan Yaya. Sebelum Lian dapat berbicara, kepala sekolah dengan antusias mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Lian dan berkata dengan wajah yang tulus, Yaya ayah, maafkan aku, kelalaian manajemen sekolah kami yang menyebabkan kamu dan Yaya dianiaya. Yakinlah bahwa saya sendiri yang menangani masalah ini. Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk meminta maaf kepada Anda dan Yaya. Selain itu, saya juga meminta Anda memberikan kesempatan kepada saya dan pihak sekolah untuk mengizinkan Yaya kembali ke sekolah kita. Setelah jeda sebentar, dia berbalik dan mengedipkan mata pada Guru Chen. Guru Chen buru-buru mengambil tumpukan hadiah yang ditumpuk di pintu ke dalam ruangan dan berkata, ini adalah beberapa mainan dan suplemen nutrisi yang diberikan kepada Yaya oleh sekolah.
Apalagi nyatanya semua teman sekelasnya menyukai Yaya dan berharap dia bisa kembali ke kelas. Apa yang terjadi hari ini semua adalah tanggung jawab saya dan kelalaian pekerjaan saya. Petik 2. Lian bukanlah tipe orang yang memaksakan diri, dan dia juga tahu bahwa tidak mudah bagi anak muda untuk mendapatkan pekerjaan. Jika dia tidak setuju, Guru Chen mungkin akan kehilangan pekerjaannya, jadi dia berkata bahwa Yaya akan melakukannya berangkat ke sekolah besok pagi. Guru Chen dan kepala sekolah merasa lega, tetapi kepala sekolah masih khawatir dan berkata bahwa dia akan mengantar Yaya sendiri ke sekolah besok pagi. Lian tidak punya pilihan selain setuju. Setelah menyuruh Guru Chen dan kepala sekolah pergi, Liu Xia menelepon lagi dan bertanya lagi pada Lian apakah dia puas dengan hasil penanganannya. Lian berkata dia tidak ingin ada orang yang mengetuk pintunya lagi, dan dia benar-benar damai setelah itu. Bersambung.